Shalom, selamat malam semua. Jumpa lagi dengan Bicara Sabda di hari ini, Isnin 8 hari bulan April tahun 2024. Kita berbincang tentang topik belajar dari Yesus, bagaimana menghentikan keganasan. Mengapa isu keganasan ini penting untuk dipercakapkan? Kita baru saja melewati minggu-minggu sengsara Yesus Kristus. Lalu kita masuk ke peristiwa Jumat Agung, yaitu kematiannya, dan pada puncaknya kita merayakan Paskah sebagai kemenangan Yesus Kristus atas maut. Dan memberi pengharapan bagi para pengikut Kristus di seluruh dunia bahwa maut sekuat apapun dia tidak akan mampu menghalangi kasih Allah bagi manusia. Ketika kita mencermati tentang penderitaan atau kesengsaraan dan sampai pada kematian Yesus Kristus di kayu salib, kita sedang bicara tentang kisah keganasan yang paling tidak manusiawi dalam sejarah kelam manusia. Sejarah kelam ini dibicarakan terus-menerus selama ribuan tahun sampai saat ini sebagai sebuah kisah menyakitkan, tetapi dalam karya penyelamatan Allah ini menjadi bagian sangat penting untuk diingat dan diperingati oleh gereja Tuhan di seluruh dunia. Kesengsaraan, penyalipan, dan kematian adalah rangkaian keganasan yang Yesus alami, tetapi secara substansial mengingatkan orang Kristen untuk mengakhiri semua tindakan keganasan yang dilakukannya selama dia hidup. Dan keganasan yang Yesus alami ternyata bukan hanya keganasan fisik, tetapi juga verbal melalui kata-kata, psikis menghantam mental, dan kejiwaan juga struktural, karena pada saat itu orang-orang Yahudi itu menggunakan kekuasaan negara atau kerajaan Romawi untuk menghukumnya, karena mereka membawanya menghadap wali negeri Yudea, yaitu Pilatus. Kita belajar bahwa semua pengalaman Yesus adalah firman yang benar-benar hidup dan menjadi contoh dan teladan bagi manusia. Bagaimana manusia itu harus hidup sebagai manusia yang memanusiakan manusia lain tanpa diskriminasi apapun juga. Dan sejarah Alkitab mencatat bahwa semua yang Yesus lakukan adalah tindakan penyelamatan atas hidup orang-orang tidak berdaya yang dipulaukan, baik itu secara fisik, psikis, maupun budaya. Nah, tindakan penyelamatan yang Yesus lakukan itu membuatnya harus menerima penolakan di mana-mana, bahkan dari tempat dan asalnya sendiri, oleh bangsanya sendiri. Dan penolakan-penolakan yang Yesus alami itu bahkan yang luar biasanya adalah melalui tindakan-tindakan keganasan yang struktural, kultural, maupun langsung. Sudah pasti, ketika kita membicarakan tentang keganasan, maka oposisi atau versus dari keganasan itu adalah anti keganasan, atau kalau kita menggunakan bahasa teologis, kita bilang itu kasih. Kasih menjadi intisaripati dari keseluruhan ajaran Yesus yang menjadi representasi kehadiran Tuhan dalam perjumpaan dengan manusia di dunia. Mengapa kasih demikian pentingnya di dalam hidup? Ketika dunia penuh kebencian, penuh keganasan, penuh kemarahan, penuh penolakan, penuh kesakitan, penuh pengabaian, ketidakpedulian, dan penuh dengan iri hati, manusia memerlukan sentuhan dan pendekatan yang berbeda. Hanya kasih yang sanggup memberi sentuhan berbeza itu. Kasih itu datang dari kedalaman hati dan jiwa yang penuh compassion, ketulusan, dan kesadaran untuk memperlakukan manusia secara manusiawi. Dan itulah panggilan jiwa yang muncul dari kedekatan antara manusia dengan Tuhan. Mari kita bicara tentang keganasan manusia dan pelayanan yang Yesus lakukan. Dalam Injil kita belajar bahwa karena kasihnya
Yesus melakukan pekerjaan pelayanannya dengan tidak hanya terkurung di bait Allah. Dia selalu menjumpai atau dijumpai oleh orang-orang yang mengalami masalah dalam hidup. Baik orang-orang sakit secara fisik, secara psikis, secara budaya, dan relasi sosial yang buruk. Orang-orang yang berjumpa dengan Yesus itu hampir semuanya adalah orang-orang yang terbuang dari komunitinya. Dan kalau kita memperhatikan dengan lebih cermat dan mendalam, keterbuangannya itu karena masyarakat pada saat itu dengan segala aturan, dengan segala struktur, dan dengan segala kultur dan budayanya, membuat kategori-kategori keberdosaan, sehingga mereka yang tidak masuk dalam kategori tersebut pastilah menjadi outsider, pastilah bukan menjadi bagian dari kelompok masyarakat itu, pastilah terbuang. Nah, perjumpaan Yesus dengan orang-orang tersebut secara teologis harus memberi warna baru yang tidak sama dengan perjumpaan-perjumpaan orang-orang terbuang tersebut dengan tokoh-tokoh agama yang lain, ahli-ahli Taurat maupun imam-imam besar dalam perjumpaan-perjumpaan sebelumnya. Karena kehadiran Yesus sebagai wujud Allah di dunia adalah untuk membangun kerajaan Allah yang selama ini sangat tidak dapat dirasakan oleh orang-orang itu. Dalam kaitannya dengan isu keganasan, ketika mereka yang sakit, lapar, berdosa, dianggap bodoh dan tak tahu apa-apa, lalu dibuang, bagaimana mereka dapat merasakan kasih Allah? Bagaimana kerajaan Allah itu boleh menjadi tempat tinggal mereka yang penuh kasih dan kebaikan? Lalu, apakah pengalaman-pengalaman yang buruk itu yang mereka alami adalah tindakan keganasan? Saya mengajak kita semua untuk melihat sebuah teori keganasan yang disampaikan oleh Johann Galtung. Menurut Johann Galtung, keganasan terdiri dari tindakan, perkataan, sikap, struktur atau structure dan sistem yang menyebabkan kerusakan fisik, psikis, sosial, lingkungan, dan atau menghalangi orang mencapai potensi kemanusiaannya yang paling tertinggi. Galtung menunjukkan 3 bentuk keganasan dalam bentuk triangle, yaitu keganasan langsung, struktural, dan kultural. Nanti teman-teman boleh lihat di tampilan slide yang sudah tersedia. Keganasan langsung adalah keganasan yang secara langsung pada serangan fisik dan verbal, dan merupakan keganasan yang memang nyata dapat kita lihat. Keganasan struktural dan kultural merupakan keganasan yang mendasar tidak terlihat, tetapi dialami dan itu terjadi, dirasakan oleh banyak orang. Yang pertama kita bicara tentang keganasan langsung. Dalam perspektif Galtung, keganasan langsung mengacu pada keganasan fisik oleh manusia yang dilakukan secara langsung terhadap manusia yang lain. Misalnya pembunuhan, penyerangan, penyiksaan, pelanggaran seksual, penghinaan, pemukulan, dan kata-kata kasar yang keluar dari mulut. Itu semua oleh Galtung dianggap sebagai kekerasan langsung. Keganasan langsung berakar daripada keganasan struktural atau kultural dan tidak datang dengan sendirinya, ada penyebab lainnya. Nah, nanti kita lihat. Yang kedua itu keganasan kultural. Nah, menurut Galtung, keganasan kultural berkaitan dengan legitimasi sosio-kultural dan politik dari keganasan langsung dan keganasan struktural. Hal ini dipahami sebagai aspek-aspek budaya, moral yang dapat dimanfaatkan untuk membenarkan atau melegitimasi penerapan keganasan langsung atau struktural terhadap seseorang atau suatu kelompok. Sikap dan keyakinan ini kita dapatkan karena kita pelajari sejak kita kanak-kanak di dalam rumah. Jika hal itu terjadi di dalam rumah kita, maka kita kemudian akan melihat itu sebagai sebuah contoh. Contohnya,
meliputi sikap dan keyakinan. Jadi kalau sikap dan keyakinan kita menunjukkan ketidakadilan, menunjukkan ketidakhormatan atau menghargai kita kepada orang lain, maka itu menunjukkan bahwa itu keganasan kultural kita, kepercayaan membentuk kita akhirnya memperlakukan orang dengan tidak adil. Contoh yang lain adalah sistem kasta di India misalnya. Lalu kemudian masyarakat patriarki, masyarakat yang mendiskriminasikan perempuan, anak-anak, lalu kemudian orang-orang dalam struktur masyarakat yang dianggap miskin. Lalu kemudian kalau di Timur Tengah tuh ada mutilasi alat kelamin, atau kalau misalnya di kalangan masyarakat tertentu masih ada perjodohan paksa. Jadi orang dipaksa untuk kawin dalam usia yang masih sangat muda. Kalau di Indonesia kita bilang pernikahan dini. Yang ketiga adalah keganasan struktural. Nah, keganasan struktural mengacu pada kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang dengan sengaja, sekali lagi, dengan sengaja menyebabkan penderitaan manusia melalui kemiskinan, migrasi atau perpindahan penduduk, diskriminasi atau perlakuan tidak adil terhadap manusia yang lain, lalu kemudian orang-orang tidak dapat menyampaikan suaranya karena ada tindakan-tindakan sengaja yang dilakukan karena orang punya kuasa. Keganasan struktural tersembunyi dalam struktur, dalam carta institusi yang menekan atau menindas. Dia memanfaatkan untuk keinginan diri sendiri dan memisahkan kelompok atau etnik secara paksa. Hal ini berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan terhadap seseorang atau sekelompok orang untuk mempertahankan kekuasaan, mengejar kepentingan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu, dan memutuskan distribusi sumber daya. Artinya bahwa kalau kita misalnya harusnya mendapatkan sistem pendidikan yang baik, tetapi karena struktur orang memanfaatkan situasi, menggunakan kuasanya, akhirnya masyarakat miskin yang di bawah itu tidak mendapatkan akses kepada pendidikan yang baik ataupun akses-akses ekonomi yang baik. Itu kita bilang sebagai keganasan struktural. Nah, contoh-contoh dari keganasan struktural itu sendiri adalah misalnya peluang kerja yang lebih baik untuk pria daripada wanita. Ada sistem pemisahan ras atau kaum kulit hitam dan kulit putih yang terjadi di Afrika sampai pada tahun 1990-an sebelum Nelson Mandela kemudian menjadi presiden di Afrika Selatan. Lalu kemudian kematian bayi karena malnutrition atau gizi buruk. Artinya begini, orang-orang miskin itu kan harusnya dilindungi oleh negara, harus diberi perhatian oleh negara dan diberi akses terhadap kehidupannya. Ketika negara tidak memperhatikan mereka, itu artinya negara membiarkan kemiskinan terus terjadi dan orang-orang tidak mendapatkan gizi yang baik, terutama anak-anak tidak mendapatkan gizi yang baik akibat penyalahgunaan kuasa yang terjadi di atas. Lalu kemudian tindakan keganasan yang dilakukan oleh polisi atau askar atau militer. Nah, orang-orang seringkali takut terhadap mereka yang bekerja menggunakan uniform seperti ini. Nah, ketika mereka melakukan tindakan-tindakan dengan berseragam seperti itu, maka itu adalah keganasan struktural. Dia melakukan itu karena dia punya kuasa, karena dia punya uniform, karena dia punya senjata. Sehingga akhirnya orang-orang tidak berani untuk protes dan melakukan tindakan-tindakan penolakan atas apa yang mereka alami. Lalu kemudian akses pendidikan yang berkualitas tinggi atau berkualiti tinggi yang tidak equal antara orang kaya dan orang miskin. Nah, orang-orang miskin seperti tadi yang saya katakan, orang-orang miskin itu kan harusnya mendapat perhatian lebih dari pihak negara atau pemerintah atau kerajaan. Nah, ketika mereka tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya mereka dapatkan, lalu kemudian perhatiannya itu berpindah kepada orang-orang misalnya secara ekonomi lebih baik, sedangkan orang miskin makin miskin dan pendidikan tidak dapat kena akses, nah itu sebenarnya dalam kategori Galtung, dia masukkan menjadi keganasan struktural. Lalu kemudian kelaparan, kemiskinan, itu harusnya tidak boleh terjadi.
Kenapa tidak boleh terjadi? Karena negara harusnya bertanggung jawab untuk melindungi mereka. Kalaupun misalnya ada, negara harus mengupayakan, atau negara atau pemerintah atau kerajaan harus mengupayakan supaya ada tindakan-tindakan pengurangan kemiskinan, pengurangan supaya masyarakat tidak juga menjadi lapar. Lalu kemudian menggunakan kuasa untuk menyalahkan atau menghukum atau untuk keuntungan dan kepentingan diri sendiri atau golongannya. Misalnya kalau kita bekerja di suatu tempat, lalu kita punya pimpinan kita misalnya mengancam kita atau mengugut kita untuk tidak memberitahukan kecurangan ataupun ketidakbenaran ataupun ketidakjujuran ataupun misalnya corruption atau apapun yang dia lakukan dengan ancaman. Kenapa dia berani melakukan itu? Karena dia leadernya, karena dia pimpinannya, dia punya kuasa untuk melakukan itu. Tetapi sebenarnya meskipun kita bilang dia punya kuasa, tapi itu sebenarnya penyalahgunaan kuasa. Dan penyalahgunaan kuasa seperti itu oleh Galtung disebut sebagai keganasan struktural. Nah, dari teori keganasan yang dijelaskan oleh Johann Galtung tadi, kita memahami bahwa ternyata dalam semua gerakan pelayanan Yesus, dia mengalami sendiri dan juga melakukan tindakan penyelamatan bagi orang-orang terbuang yang pada dasarnya menjadi mangsa dari berbagai jenis keganasan yang terjadi pada masa itu. Misalnya, Yesus sendiri secara langsung mengalami keganasan dari orang-orang Yahudi yang meragukan keilahiannya dengan kata-kata ejekan, mengalami pukulan, siksaan secara fisik, menjelang dan sampai pada kematiannya di kayu salib. Selain itu, Yesus juga menentang keganasan kultural yang dilakukan pada para perempuan, misalnya Maria dan Marta yang kita temukan dalam Lukas 10 ayat 38-42, dan juga anak-anak dalam Lukas 18 ayat 15 sampai 18, tapi juga ada ayat paralelnya di Injil Matius dan Markus. Karena sistem patriarkal yang mengatur kehidupan manusia sehingga mereka dianggap bodoh dan tidak boleh menjadi bagian dari diskusi-diskusi penting. Keganasan kultural yang lain adalah juga ketika orang Samaria dianggap sebagai bukan anak-anak Abraham dan anak Allah, lalu tersingkir dari masyarakat Yahudi. Sistem ini menjadi rasial dan semacam kasta, sehingga pasti ada yang terdiskriminasi. Karena itulah Yesus menggunakan perumpamaan orang Samaria yang murah hati untuk mau menunjukkan kepada kita semua bahwa diskriminasi terhadap ras yang menjadi bagian dari kultural masyarakat Yahudi itu harusnya tidak boleh terjadi. Berkaitan dengan penyembuhan-penyembuhan fisik atau tindakan memberi makan banyak orang yang Yesus lakukan, dalam catatan-catatan pemikiran saya, bahwa dia sedang melakukan proses mengembalikan kemanusiaan manusia untuk menjadi bermartabat lagi, akibat dibuang oleh kultur yang mendiskriminasikan dan struktur atau sistem masyarakat, karena orang-orang tersebut akhirnya tidak mempunyai akses untuk ditolong oleh negara atau pemerintah atau kerajaan atau kelompok orang-orang kuat yang harusnya boleh menolong dengan menyembuhkan dan mengatasi kelaparan. Hal ini dapat dilihat dalam kisah Yesus menyembuhkan anak pegawai istana dalam Yohanes 4 ayat 46-54. Yesus menyembuhkan orang sakit kusta, hamba perwira di Kapernaum, ibu mertua Petrus, orang yang kerasukan di dalam Matius 8 ayat 1-34. Orang lumpuh, perempuan yang sakit pendarahan, dan 2 orang buta serta bisu yang Yesus sembuhkan, Matius 8 ayat 1-38. Matius 9 ayat 1-38. Yesus memberi makan 5.000 dan 4.000 orang dalam Markus 6 ayat 30-44 dan Markus 8 ayat 1-10. Juga adalah bagian dari mengatasi keganasan kultural dan struktural yang terjadi, di mana masyarakat yang banyak ini harus mendapatkan perhatian dari negara, dari kerajaan, dari pemerintah. Tetapi ketika mereka tidak melakukannya, Yesus turun tangan untuk melakukannya.
Saya juga ingin menyentuh kisah tentang larangan perceraian. Misalnya dalam Markus 10 ayat 1-12. Ada juga dalam ayat paralelnya di Matius. Lelaki Yahudi itu secara kultural mempunyai status yang istimewa karena mereka boleh meninggalkan istrinya jika mereka menganggap bahwa istrinya melakukan hal-hal yang dianggap kurang, seperti memasak makanan yang dianggap tidak sedap, atau makanan itu hangus. Juga ada alasan-alasan sepele atau terlalu ringan pun boleh menjadi besar jika itu dianggap besar oleh para lelaki atau suami. Akhirnya, komitmen perkawinan tidak dihargai dan perempuan bukan menjadi partner, tetapi seperti pembantu yang diperhamba sesuai dengan harapan para lelaki. Akibatnya, jika harapannya tidak terpenuhi, dia boleh meninggalkan istrinya dan mencari perempuan lain. Terlalu mudah dan senang bagi lelaki untuk tidak berkomitmen pada perkawinan. Akhirnya keganasan kultural dan psikis terjadi pada perempuan. Ketika Yesus melarang perceraian, artinya Yesus mau mengingatkan mereka bahwa itu adalah keberpihakannya kepada para perempuan atau istri yang ditinggalkan oleh para suami, supaya lelaki harus menghargai organisasi perkawinan itu. Jangan keras kepala atau egois. Apalagi perkawinan itu meminta berkat dari para imam di bait Allah atau sinagog. Pengabaian terhadap orang-orang terbuang yang dianggap bodoh, sakit, lapar, istri yang ditinggalkan, dan orang Samaria ini masuk dalam kategori keganasan kultural dan struktural. Yesus memberikan perhatian yang dikategorikan sebagai tindakan penyelamatan sebagai usaha terbalik atau berbeza dengan yang dilakukan oleh sebagian besar orang pada masa itu sebagai upaya kemanusiaan orang-orang ini menjadi terangkat kembali. Mengapa mereka harus disembuhkan dari berbagai bentuk keganasan ini? Karena keganasan adalah tindakan tanpa kasih dan bukan penghadiran kerajaan Allah yang dikehendakinya. Ketika mereka sudah sembuh, mereka boleh kembali ke masyarakat, bergaul dan bekerja supaya status sosialnya tidak lagi rendah. Ketika mereka sudah dapat bekerja, maka secara ekonomi hidupnya menjadi lebih baik dan dapat menjadi bagian dari masyarakat yang positif dan juga produktif. Nah, bicara tentang keganasan, maka cerita tentang penyaliban Yesus juga tak boleh diabaikan dalam pembahasan ini. Pengalaman Yesus yang menjalani penderitaan dan disalibkan dan kemudian akhirnya mati adalah kejahatan luar biasa dalam sejarah kemanusiaan yang sudah disebutkan di awal. 3 lapisan keganasan dialami secara bersamaan. Jadi ketika Johann Galtung bilang bahwa ada keganasan langsung, keganasan kultural, dan juga keganasan struktural, nah semua itu Yesus alami. Tidak ada yang tersisa. Meskipun ini adalah tindakan keganasan paling kejam, dalam teologi perjanjian baru, ini adalah bagian dari rencana Allah, supaya karya keselamatan yang itu terjadi. Yesus menjalaninya dengan sukarela untuk menjadi korban, supaya buah-buah kebaikan yang terjadi akan berlipat ganda, karena kasih Allah agar manusia berhenti dari perilaku buruknya. Keganasan berlapis yang Yesus alami itu. Secara fisik dia mengalami siksaan sampai mati di kayu salib. Itu langsung Yesus alami. Secara kultural dia ditolak oleh orang Yahudi. Dia dianggap bukan menjadi bagian oleh orang Yahudi. Padahal darah dia adalah darah Yahudi. Secara struktural, orang-orang menggunakan kuasa pemerintah melalui Pontius Pilatus untuk menghukum dan menghantam dia. Lalu ketika Yesus melakukan sesuatu yang dalam rangka untuk menyelamatkan, orang-orang tidak senang. Padahal itu adalah tindakan yang menghadirkan kerajaan Allah. Itu adalah kasih Allah yang menjadi dasar dengan jalan Yesus menunjukkan bagaimana caranya keganasan itu berhenti. Karena dia tidak membalasnya. Sekali lagi,
Kasih Allah menjadi dasar dengan jalan Yesus menunjukkan bagaimana caranya keganasan itu harus berhenti. Kenapa harus berhenti? Karena Yesus tidak membalasnya. Ketika Yesus tidak membalas, padahal dia juga punya pengikut yang dapat digerakkan untuk memberontak, maka artinya lingkaran keganasan harus berhenti di Yesus saja. Dan semua pengikutnya perlu memahami bahwa tindakan keganasan tidak boleh dibalas dengan keganasan juga. Semua bentuk keganasan menjadi tindakan terlarang bagi para pengikut Kristus. Karena dia sudah mengambil bagian itu, menerimanya dan menanggungnya untuk kita, supaya kita tidak melakukannya. Yang artinya, tindakan keganasan adalah dosa. Belajar dari Yesus dengan memperhatikan semua firman yang diucapkannya dan tindakan yang dilakukannya. Tidak ada satupun bagian yang mengajak pengikutnya untuk menjadi pelaku keganasan atau pengganas. Bahkan menjadi mangsa keganasan pun, Yesus pasti tidak setuju, karena itu kenapa dia menolak perceraian. Keganasan yang tidak dibalas dengan keganasan akan membawa pada kehidupan yang bermartabat, penuh damai, ketenangan, dan harapan baru untuk menjadi lebih manusiawi dalam keyakinan pada jagaan Tuhan. Mengapa kita percaya bahwa keganasan itu bukan solusi? Karena ketika Yesus tidak membalasnya, keajaiban dibuat Allah dengan dia bangkit dan menjumpai Maria Magdalena dan murid-muridnya yang lain dengan kehidupan. Yesus menunjukkan bahwa keganasan harus diakhiri dan kehidupan dengan perilaku tanpa keganasanlah yang menjadi bagian dari kerajaan Allah itu. Tiada keganasan pasti selamat. Jadi apa yang perlu kita lakukan dengan teladan Yesus itu? Yang pertama, tidak menjadi pelaku keganasan. Menjadi pelaku keganasan artinya menjadi manusia yang menjadikan manusia yang lain itu sebagai mangsa. Dan kehidupan menjadi terbunuh yang membuat manusia kehilangan marwah dan harga dirinya. Mengasihilah dengan rendah hati supaya kerajaan Allah di bumi menjadi berwujud karena pengikut Kristus. Hal yang kedua yang kita perlu lakukan dengan teladan Yesus ini adalah menolak menjadi mangsa keganasan. Yesus Kristus mengangkat harkat dan martabat manusia yang direndahkan, supaya manusianya menjadi pulih dan mendapatkan damai sejahtera. Jangan membiarkan diri menjadi mangsa berbagai bentuk keganasan, baik itu dilakukan secara langsung, secara kultural maupun secara struktural, baik itu dilakukan oleh keluarga sendiri atau siapapun juga. Di rumah, di tempat kerja, di jalan-jalan, dimanapun kita harus tolak. Katakan tidak, proteslah. Karena Yesus sudah menerima kecaman pada saat itu untuk kita boleh bersuara sekarang ini. Yang ketiga, menjadi pelaku dan saksi Kristus untuk perilaku anti keganasan. Ketika Tuhan merendahkan dirinya menjadi manusia untuk menunjukkan jalan hidup yang seharusnya manusia jalani, maka tidak ada jalan lain bagi pengikutnya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mengangkat harkat dan martabat manusia. Menolong, menyembuhkan, mengajar, dan memperkasakan dengan hati yang berlandaskan cinta Tuhan. Artinya jadilah penolong bagi mereka yang menjadi mangsa keganasan, seperti Yesus yang sudah menolong dan menolak semua bentuk-bentuk keganasan itu. Yang keempat atau yang terakhir, bangkitlah dari keterpurukan keganasan. Puncak kematian Kristus adalah kebangkitan untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa keganasan dan maut tidak akan mampu mengalahkan kasih Allah yang menghidupkan. Karena itu, pengikut Yesus Kristus yang mengalami keganasan haruslah bangkit dan sembuh dari kesakitan dan tidak membiarkan dirinya lagi menjadi mangsa kematian jiwa. Belajarlah, carilah pertolongan, bersuaralah, berkaryalah bagi kerajaan Allah di bumi ini. Itulah yang menjadi bagian dari pembelajaran kita di malam hari ini. Keganasan adalah peristiwa yang sering terjadi di sekitar kita. Marilah kita hidup di dalam kebaikan dan kebenaran di mana dunia yang kita bangun adalah dunia yang aman dari keganasan. Meskipun setiap hari kita melihatnya yang
perlu kita lakukan, kita harus memastikan bahwa kita bukan pelaku dan kita tidak mau menjadi mangsa yang membiarkan dirinya dimangsa. Kasih karunia Allah menyertai dan membimbing langkah hidup kita menjadi lebih manusiawi. Amin.